fase apa ya, impact ya. Impact itu saat terjadi gempa. Saat terjadi gempa itu kan semua orang panik ya. Jadi kalau kata Pak Danu gini, bencana kemana, mau lari saja nggak tahu gitu. Bencana ya. Kalau kita mencatat ada 12 jenis bencana di Sumatera Barat ini. Nah, memang ini sangat diperlukan sekali kita untuk mengkaji risiko yang akan mungkin timbul ya akibat dampak bencana. Nah, sebelum kita membahas ke analisis, barangkali kita akan jelaskan dulu apa yang dimaksud risiko ya, karena ada bicara risiko. Risiko ini merupakan satu kemungkinan yang terjadi akibat adanya bencana yang dapat menimbulkan kerugian jiwa, kerugian harta benda, kemudian kerugian materi gitu ya. Kemudian juga bisa kerusakan lingkungan dan sebagainya. Nah, ini tentunya, dan memang ini diakibatkan oleh bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh manusia sendiri. Jadi kita juga harus mengantisipasi ini. Nah, ketika kita bicara risiko, maka beberapa faktor yang memang harus kita lakukan ya, yang harus kita lihat itu ada dua ya. Yang pertama adalah terkait dengan apa yang kita sebut dengan ancaman ya, bahaya. Nah, ancaman dan bahaya. Karena kalau kita melihat satu risiko, kita mulai dulu melihat ancamannya seperti apa. Ketika kita duduk di pinggir di dekat tangga, kita akan mendapatkan ancaman. Apakah tangganya akan roboh, tangganya akan rusak dan sebagainya. Begitu juga kalau ada penduduk yang berada di pinggir pantai, itu dia akan menerima ancaman nanti akan terjadi tsunami dan sebagainya. Jadi ancaman itu setiap manusia, setiap kita ini pasti akan akan dihadapkan dengan ancaman. Nah, pada saat kita akan melakukan analisis risiko, kita mulai dulu dengan adanya melihat dulu apakah kita harus menilai dulu adanya ancaman. Yang kedua yang sangat penting sekali itu adalah kerentanan ya. Kerentanan ini adalah satu kepekaan terhadap kita melihat adanya satu kondisi-kondisi yang akan mengganggu jiwa ya, mengganggukan materi dan sebagainya. Nah, kalau di kerentanan ini sudah kita analisis ya, maka nanti akan memudahkan. Nah, bagaimana kita melakukan analisis? Analisis risiko itu adalah perkalian antara ancaman dan kerentanan. Jadi maka di dalam analisis ini memang ada beberapa data-data yang sangat kita perlukan. Yang kita perlukan misalnya data di kerentanan, data fisik, ya, data sosial, data ekonomi. Kemudian di ancaman itu jenis-jenis bencana itu harus kita kenali gitu. Nah, ketika kita mengalihkan itu semua, kita akan dihadapkan dengan suatu kemungkinan-kemungkinan apa yang timbul. Barangkali itu yang terkait dengan satu konsep yang terkait dengan analisis risiko. Nanti secara praktek bisa saja itu dilakukan ya, karena kalau data-data itu sudah kita peroleh ya, kita akan bisa menemukan ya, ini risikonya akan seperti apa gitu ya, akan menimbulkan kerugian berapa. Kita akan bisa menghitung ini kalau sebuah gedung gitu ya, gedung kita ini nanti akan kita lihat, kita akan kerugiannya seperti apa, apakah kerugian berupa materi, kerusakan gedungnya akan berapa gitu dan sebagainya. Nah, mungkin itu yang terkait ya dengan secara konsep gitu ya, terkait dengan analisis risiko. Oh, dia pakai ini perhitungan Pak ya? Ada perhitungan, ya ada perhitungan nanti kita akan gunakan bisa dengan pembobotan dan skor gitu Pak dalam perhitungan itu. Yang jelas ada ancaman ya, kemudian bahaya, hazard itu dikalikan nanti dengan kerentanan. Sebenarnya kerentanan itu ada 3 sebenarnya. Ada yang disebut dengan paparan atau disebut dengan exposure, kemudian ada juga disebut dengan sensitivitas atau sensitivity, kemudian nanti akan dikurangi dengan kapasitas. Nah, inti dalam sebuah bagaimana kita akan melakukan upaya penanggulangan itu harus kita mengupayakan sebesar mungkin untuk melakukan suatu penilaian terhadap kapasitas adaptifnya gitu. Nah, itu yang bisa akan mengurangi suatu risiko. Nah, mungkin itu secara konsep, mungkin Pak Danur nanti bisa tambahin nanti secara bagaimana dalam implementasinya di lapangan. Baik, makasih Pak Musid. Mungkin Pak Danur ada mau ditambahkan Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Senang saya dengan pertemuan pagi ini. Pada saat ini tema podcast kita adalah pengurangan risiko kesehatan pada bencana
dengan pendekatan APA. Kan itu sebenarnya. Iya. Iya, iya. Jadi kita penggal dulu ini. Iya. Karena kalau cerita APA nanti Iya. Pak Amos pun akan bercerita dengan pola Pak Amos. Iya. Betul. Pak Muksin pun akan cerita dengan pola Pak Iya. Muksin karena Iya. berbagai ilmu disatukan kan Iya. begitu. Iya. Iya. Jadi kita batasi dulu Pak mungkin ya. Iya. Pengurangan risiko kesehatan pada bencana dengan pendekatan. Kita lihat Iya. bencana titik tolaknya Iya. core kita. Iya. Bencana adalah rangkaian kejadian Mm-mm. berkesinambungan atau tidak, ulah manusia, ulah alam, Iya. konflik sosial Mm-mm. atau non alam. Jadi ada 3 itu yang menyebabkan 3. Mm-mm. Pertama, kerugian harta benda. Kedua, sarana prasarana. Ketiga, lingkungan. Iya, 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 iya. Eskalasi besar atau tidaknya bencana itu dilihat dari kerusakan Bisa 3 ini. terjadi ya. Iya. Bencana 1. Kemudian dari tema podcast pengurangan risiko. Saya sangat pendapat dengan Pak Muksin tadi bahwa dalam manajemen bencana itu cerita tentang risiko adalah perkalian antara bahaya Iya. dengan kerentanan Iya. dibagi dengan kapasitas. Mm-mm. Itulah besar atau kecilnya risiko itu. Risiko ya. Contohnya mungkin kalau kita bercerita mungkin ya tentang bahaya itu apa? Katakanlah tinggal kita di daerah Gaung dekat Teluk Bayur, beresikokah kita akan runtuh batu besar dari atas? Iya. Bahaya? Bukan risiko, bahaya? Iya, batu itu bahaya. Bahwa kita tinggal di Kota Padang, bahayanya apa? Tsunami dan gempa. Iya. Itu bahaya. Iya. Rentannya apa? Wanita lebih rentan pada laki-laki, Iya. anak-anak lebih rentan daripada dewasa. Iya, iya. Bahaya dan rentan itu sulit Mm-mm. angkanya diperkecil atau diperbesar di otak-atik. Tapi karena dibagi dengan kapasitas, di sanalah baru bisa kita mengecilkan atau membesarkan risiko tadi. Iya, iya. Karena faktor membagi. Iya. Kapasitas apa? Termasuk podcast yang disiapkan ini. Iya. Memberikan edukasi. Iya. Mm. Dimasuk ini dengan pendekatan interprofessional education adalah kita membesarkan angka pembagi Iya. kapasitas. Halo Pak Muksin, dari Kesling ilmunya ini loh. Kita tambahkan ilmu masyarakat tentang kapasitas sehingga hasil rumus ini risiko menjadi kecil. Begitu juga saya dari perawatan, begitu juga dari Pak Amos, begitu juga dari kebidanan atau jurusan-jurusan lain. Sehingga risiko tadi menjadi kecil. Itulah manajemen risiko. Nah, balik kepada tema kita, podcast kita pagi ini, risiko pengurangan risiko kesehatan. Tinggal kita cantolkan pengurangan risiko tadi di bidang kesehatan. Iya. Contoh, pada hari ini terjadi saat ini gempa besar di ruangan ini. Iya. Kita lari keluar, justru kita berisiko tinggi. Iya. Nunggu aja nih, ini ada tiang di sini. Iya, iya. Karena tiang tidak akan mungkin runtuh, yang runtuh atas ini. Setelah getaran tidak ada, baru kita lari. Salah satu yang sangat simpel. Iya. Iya. Nah, itu kalau menurut saya tentang tema podcast berkaitan dengan mana yang resiko, mana yang bencana, mana yang pendekatan tadi. Iya. Iya. Interpersonal education. Saya tambahkan lagi sedikit kalau dari catatan Pak Muksin tadi, kita tentang risiko mitigasi segala macam dan kesiapsiagaan. Karena kita cerita kesiapsiagaan, mitigasi di dalam manajemen bencana seperti Pak Muksin sering ulang-ulang, sebenarnya ada 4 pilar ini, Pak. Pilar itu yang pertama tentang pencegahan dan mitigasi. Itu dilaksanakan pada situasi tidak terjadi bencana seperti sekarang. Nah, jadi kalau tidak terjadi bencana, kita udah tahu nih pintu di mana apa segala macam kan gitu ya. Pencegahan mitigasi. Pilar kedua tuh kesiapsiagaan. Baru nanti saat terjadi bom, bukan bom ya, tapi bom itu adalah meletusnya titik bencana. Setelah itu baru dikatakan tanggap darurat. Setelah tanggap darurat baru rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi ada 4 pilar. Dari 4 pilar itulah kita mau manajemen risiko itu di mana? Udah selesai kita dengan cerita manajemen risiko, kita masuk manajemen risiko kesehatan. Hebatnya orang kesehatan di 4 pilar ini dia masuk semua. Semua ya. Nah, jadi
pandangan saya untuk di tema prokes itu sangat intens. Kita untuk mengatakan bahwa ini cocok untuk IPA, ya kita orang kesehatan. Itu kalau menurut pendapat saya tuh. Tapi gini Pak, sebutan mitigasi Pak. Nah kalau kita lihat mitigasi itu dilihat dari tahapan dari bencana Pak, ada pra, ada tanggap darurat, ada masa pasca bencana. Itu Iya. gimana tuh Pak? Ya, jadi begini, kalau kita melihat manajemen bencana kan tadi saya ceritakan 4 pilar itu. Ada pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan yang keempat itu adalah rehab dan rekon, rehabilitasi dan rekonstruksi. 4 pilar. Nah, kalau orang kesehatan lihatnya itu 3 dari 4 pilar ini dia bagi 3 klaster. Klaster pertama itu adalah pra atau sebelum bencana, kemudian tanggap darurat itu saat bencana, kemudian ada pasca bencana. Nah, yang 4 pilar tadi itu orang kesehatan atau kita pelaku kesehatan, baik pra maupun saat terjadi bencana maupun pasca, keempat pilar ini ada. Contoh, orang BNPB mengatakan mitigasi itu katanya sebelum terjadi bencana, atau begini, saya katakan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 47 itu ya, tentang kebencanaan, mitigasi adalah segala daya upaya dalam rangka mengurangi resiko jatuhnya korban atau bertambahnya korban akibat bencana. Itu konsep awal. Tetapi orang kesehatan mengatakan bahwa mitigasi ini baik pra, saat, dan setelah itu selalu ada. Contoh, sebelum terjadi bencana mitigasinya gimana? Jangan jatuh korban. Setelah saat terjadi bencana ada pengungsian. Kalau dalam ilmunya Pak Musin, di pengungsian itu pengungsian ada 10.000 orang, katakan 1.000 aja. 1.000 di pengungsian, kemudian stul dari BAB-nya itu lebih kurang 350 sampai setengah kilo lah, katakan 500 ya, 350 mg atau 500 setengah kilo. Satu hari berarti setengah kilo kali 1.000 berarti ada ya 500 kilogram, setengah ton ya? Setengah ton. Di pengungsian. WC-nya baru WC darurat. Satu hari aman, 2 hari aman, 3 hari orang ke perawatan udah lihat, hei Pak Musin, WC-nya Pak Musin ada cenderung akan menularkan 1, 2, 3, 4 penyakit. Artinya perlu ada mitigasi di sana. Jadi kesimpulannya orang kesehatan, mitigasi bukan hanya sebelum terjadi bencana, tetapi saat terjadi bencana. Contoh kedua, bahwa orang kesehatan di IPA ini mengatakan bahwa mitigasi itu perlu saat terjadi bencana ataupun pasca, dan bukan hanya sebelum terjadi bencana. Orang lihat pada saat terjadi bencana yang dibutuhkan makanan siap saji, Indomie, maaf saya sebutkan nama ini, kemudian beras dan seterusnya. Kalau orang kesehatan enggak. Bu, Pak, kalau saya tanya itu, Pak Amos, Bu Wid, itu berapa orang? Ibu pasangan usia subur, 200 Pak Danur setelah didata, umpamanya kata bulatnya 200 bahwa 44% secara statistik mengalami datang bulan. Maka yang disiapkan adalah orang kesehatan tuh yang tidak terpikir oleh orang lain, pembalut. Orang lain yang pikir Indomie, tapi orang kesehatan pembalut. Mengapa? Jika dibiarkan 3 hari, penyakit 1, 2, 3 akan muncul. Mitigasi jangan terjadi krisis sekunder akibat bencana. Jadi itu kira-kira menurut saya mitigasi itu. Baik, makasih Pak Danur, ini lebih jadi sobat tangguh ya, dan Pertis ini semakin lebih jelas ya mengenai bagaimana mitigasi risiko yang harus
dilakukan sebagai tenaga kesehatan. Nah, mungkin lebih detail Pak Musin. Ya. Jadi ini ada pertanyaan dari ini sobat tangguh kita ya. Dia bertanya begini Pak Musin. Jadi dari penjelasan mengenai mitigasi risiko tadi, di mana peranan lebih detail masing-masing tenaga profesi Pak? Misalnya begini Pak, di mana profesi Kesling berperan pada saat tanggap darurat maupun pada pasca. Nah, demikian juga misalnya gizi, bagaimana keperawatan tadi mungkin Pak Danu sudah menyampaikan sini, menyiapkan pembalut tadi Pak Pawiyah, ya, itu harus kita siapkan sebelum terjadi bencana, ya, dan sebagainya. Mungkin dari tenaga kesehatan yang lain Pak. Mungkin bagaimana Pak Musin? Silakan. Ya, baik. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Danur ya, bicara mitigasi itu kan rangkaian upaya ya, untuk mengurangi risiko yang terjadi. Maka sebenarnya untuk mengurangi risiko itu kita perlu melakukan upaya untuk menganalisisnya sebuah risiko. Maka itu yang disebut dengan pengurangan risiko bencana. Jadi pengurangan risiko bencana itu erat kaitannya juga dengan satu mitigasi. Nah, maka peran ketenaga kesehatan, profesi ya, tenaga kesehatan atau profesi itu memang kita melihatnya ada 5 fase ya sebenarnya. Ada fase yang disebut tadi sudah disebutkan juga pada pra-disaster. Nah, pra-disaster itu tenaga kesehatan memang harus siap ya. Siapannya itu tentu dengan mendapat pelatihan. Jadi tenaga kesehatan ini memang harus dilatih. Maka kalau Poltekkes ini menjadikan tenaga cadangan, nanti ini harus dimulai sejak mereka berada di bangku kuliah. Mungkin yang dilakukan sekarang itu merupakan bagian dari upaya kita mempersiapkan di pra-disaster. Ya, belajar ya, ada kurikulum bencana. Yang sekarang ini kurikulum bencana katanya hampir setiap semester itu harus ada mata kuliah bencana. Itu sudah ditentukan itu dari Dirjen-Nakes. Jadi iya, bencana itu setiap semester harus ada mata kuliah itu. Jadi memang ini jurusan dan prodi memang harus mempersiapkan itu semua gitu kan. Nah, apalagi yang kedua? Yang kedua adalah memberikan pelatihan-pelatihan, ya, kegiatan pelatihan. Jadi sebelum mereka nanti akan turun ke lapangan atau mereka sebagai alumni, calon alumni, mereka harus siap dengan pelatihan-pelatihan. Itu yang disebut dengan pra-disaster ya. Nah, kemudian nanti akan ada lagi namanya yang disebut dengan fase impact ya. Impact itu saat terjadi gempa. Saat terjadi gempa itu kan semua orang panik gitu. Jadi kalau kata Pak Danu gini, bencana kemana? Mau lari saja nggak tahu gitu. Padahal udah ada pintu, tapi kalau nggak tahu pintu-pintu yang mana yang harus keluar gitu kan. Pada ada tiang gitu kan. Tadi disebut ada tiang, tapi kita nggak tahu di tiang ini apakah bisa digunakan atau tidak. Jadi kepanikan itu saat itu. Nah, apa peran tenaga kesehatan ya? Tenaga kesehatan bagaimana itu memberikan satu kesiapan ya, edukasi gitu ya kepada masyarakat bagaimana kita mempersiapkan diri pada saat terjadi bencana itu. Nah, tentu harus melalui satu teknik-teknik ya, rangka-rangka. Jadi kita harus bisa memastikan dalam satu kegiatan itu. Nah, memang yang sangat diperlukan mungkin di bahasa Pak Danu yang lebih tahu pada saat terjadi fase impact ini ada disebut dan do not promise ya. Jangan memberikan janji-janji ya. Biasanya tenaga kesehatan ibu nanti kalau nanti dapat bantuan ya, dapat ibu kelari ke sana nanti akan diberi kemudahan. Jangan. Pada saat impact ini sangat diperlukan sekali siap gitu selalu tenaga kesehatan. Jadi do not promise gitu ya. Jangan berikan janji-janji, itu yang mungkin diperlukan. Kemudian ada fase emergensi namanya. Fase emergensi ini ketika saat itu sudah selesai, gempa itu sudah habis misalnya, apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita biasanya akan siap untuk menerima di pengungsian gitu Pak. Ya, di penerima pengungsian. Sebelum ke pengungsian ini, pengungsian kan kadang-kadang nggak siap gitu. Pengungsian itu biasanya 2 hari 3 hari ya. Mungkin Pak Danur nanti jelaskan. Baru ada pengungsi, tempat pengungsi kan. Tapi biasanya ini belum siap nih. 2 hari 3 hari itu belum tahu nih tempat pengungsian dari mana gitu kan. Nah, jadi maka di fase emergensi ini kita menjelang ini kan disiapkan pengungsian, maka perlu ada satu kegiatan-kegiatan yang disebut dengan di fase emergensi. Apa yang dilakukan itu ya memfasilitasi jadwal gitu kan, menjelaskan tempat pengungsinya di mana gitu kan. Lalu tempat pengungsi itu akan mendapat fasilitas apa yang harus dibawa dan sebagainya gitu kan. Harus siap pula mereka dalam satu. Nah, ini peran tenaga kesehatan gitu Pak. Kemudian sampai juga di pengungsi itu nanti akan seperti apa gitu kan. Apakah nanti mereka akan makannya gratis gitu kan, atau mereka nanti akan buang airnya di mana, itu perlu dijelaskan. Itu peran ya, ada peran kita untuk menjelaskan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada fase yang disebut dengan rekonstruksi ya, terakhir ya. Rekonstruksi ini pemulihan.
Nah ini sangat penting sebenarnya. Sekiranya kita lupa dengan bagaimana kita memberikan satu kondisi psikologis ya, mengembalikan psikologis. Karena konsep pada saat bencana ini trauma gitu ya Pak Dan, trauma sampai fase-fase ini terjadi depresi gitu kan. Ada juga orang hampir gila gitu kan karena bencana. Nah, bagaimana kita memulihkan? Itu dari segi psikologis, tapi juga ada pemulihan itu yang dilakukan juga dengan secara pemulihan fisik, Pak. Nah, kalau Kesling mungkin menyiapkan. Jadi dulu ada kalau kita berkaca dengan kejadian di bencana di Pasaman kemarin gitu kan, itu hampir semua rumah penduduk itu tidak lagi bisa dimanfaatkan sanitasinya, ya seperti air bersih gitu dan sebagainya. Nah, maka ini yang perlu kita upayakan pertama dulu, menyiapkan sarana-sarana air bersih. Itu akan langsung terjadi pengurangan cakupan air bersih. Nah, itu maka pada fase fase ini perlu disiapkan dulu. Apakah nanti akan ada rumah-rumah sederhana gitu kan? Rumah sederhana, rumah apa gitu, tapi disiapkan juga hal-hal yang terkait dengan sanitasi. Nah, bagaimana peran kita untuk hal ini? Misalnya tenaga gizi, tenaga Kesling ya, berada pada 4 fase tadi. Saya kira itu mungkin yang penting gitu ya, yang harus kita siapkan di Provinsi Kesehatan. Tapi begini Pak, saya mau tanya pada Pak Danu nih. Ini mungkin Pak Danu nih profesi perawat ya. Tapi kalau kita lihat pada saat terjadi bencana, itu kan ada yang sakit, celaka, itu kan biasanya perawat itu tinggi sekali peranannya. Nah, tapi misalnya tenaga yang lain nih Pak Danu, ya gizi, Kesling, dia bisa membantu apa di situ Pak? Kira-kira Pak? Ya. Baik. Sebelum saya masuk ke sana ya, saya cerita dulu, saya ambil nih key point yang dari Pak Muhsin tadi, bahwa fase itu ada 5, satu diantaranya adalah don't promise, jangan memberikan janji. Bahwa podcast yang digagas oleh jurusan promosi kesehatan ini adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas. Meningkatkan kapasitas dalam rumus pengurangan risiko tadi. Jika kapasitasnya besar, maka risiko menjadi kecil. Kan itu satu. Yang kedua, berkaitan dengan tidak memberikan janji tadi, itu adalah teknik komunikasi saat terjadi bencana. Jadi saat bencana jangan berikan janji-janji, kerjakan apa adanya. Jadi mari kita luruskan mana yang alat komunikasi, mana yang teknik komunikasi. Nah, baru saya masuk dengan pertanyaan Bapak. Bahwa sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana, apa ya masing-masing keilmuan itu tugasnya. Contoh, saya saat di keperawatan itu saat terjadi bencana menolong orang yang dibutuhkan. Kita garis bawahi Pak Mos, bahwa Undang-Undang Nomor 48 itu namanya adalah berkaitan tentang emergensi. Emergensi itu ceritanya gawat dan darurat, tidak gawat, darurat, gawat tapi tidak darurat. Artinya mana yang didahulukan. Di Undang-Undang Nomor 48 tentang emergensi itu, dahulukan keselamatan klien, baru pikirkan keselamatan kita. Itu emergensi. Tetapi kalau Undang-Undang Kebencanaan 47, selamatkan diriku dan orang-orang berarti, jika sudah selamat baru nolong orang. Lantas orang atau sebahagian mahasiswa atau sebahagian orang menganggap bahwa saat bencana itu tolong itu pasien. Tunggu dulu, selamat gak aku ya? Karena lari kepada konsep bencana yang awal, eskalasi atau besar tidaknya bencana itu dilihat dari jumlah korban yang jatuh, kan gitu ya Pak Muhsin ya? Kalau ada satu pasien yang sudah kritis, ini ada satu pasien yang masih cenderung untuk hidup, tidak kritis. Di dalam Undang-Undang 48 yang ditolong dulu itu adalah orang yang kritis. Di dalam bencana yang dulu itu adalah orang yang cenderung lebih besar kemungkinan hidup. Kalau kita selamatkan orang yang akan mati, sempat si penolong mati, maka 2 yang mati. Tambah besar bencana. Nah, berkaitan itu, di dalam menolong pasien, kita lihat lagi,
ini situasinya emergensi atau tidak, mencelakakan diri atau tidak. Lantas keilmuan yang lain apa? Saat terjadi bencana, perawat sedang menolong pasien, menyapih triasi itu ya, menyapih mana yang sudah mati, mana yang kritis, mana yang kemungkinan hidupnya besar. Orang promkes dia akan cerita nanti ke keluarga, ibu, kita lagi bencana, petugas lagi bekerja, bantu kami dengan cara ibu tenang. Peran dari promkes itu memberi ketenangan buat keluarga ya. Iya, saya kaitkan tadi dengan mana yang alat kesehatan, mana yang alat komunikasi, mana yang teknik komunikasi. Kalau teknik komunikasi, promkes lebih oke ya. Itu cara terjun ke lapangan orang promkes. Orang kesling bagaimana? Dan Nur lagi sibuk, lagi menyapi segala macam. Bagaimana agar yang cairan orang mati yang membusuk ini tidak kena ke orang yang sehat. Gawenya orang kesling. Kemudian orang gizi di mana? Ini petugas, dia tidak minta minum ini, tetapi dia sudah pasti kekurangan air. Siapkanlah bagaimana manajemen logistik dia menyiapkan makanan yang cepat saji, air, itu gizi. Lantas nanti Pak Amos sebelum tanya saya jawab dulu. Gigi gimana? Kemudian kebidanan gimana? Kebidanan tentu akan berkaitan dengan bumil, ibu melahirkan, anak dan bayi, itu bidangnya kebidanan. Bagaimana dia emergensi menyelamatkan itu baik pra, saat, dan sesudah. Gigi gimana? Lantas gigi memang di sini taruhnya. Tetapi kalau sakit gigi itu patah gigi tapi tidak terjabut, lebih susah mengurus orangnya daripada dia tangan dia putus. Lantas peran gigi ada. Jadi kalau saya melihat hebatnya orang kesehatan ini, dia punya keilmuan yang orang lain nggak bisa masuk dalam ranah dia, tapi orang kesehatan bisa masuk ranah orang lain gitu. Nah, kalau pendapat saya gitu mungkin Pak Mos, atau dari Pak Musin mungkin. Iya, jadi mungkin jangan disampaikan badan itu memang segala sesuatunya memang harus ada kolaborasi secara keseluruhan. Karena sesuatu itu tidak bisa diselesaikan oleh satu profesi, satu tenaga gitu kan. Karena memang harus saling bahu-membahu ya, tapi tetap pada tugas pokoknya masing-masing. Jadi jangan diartikan pula nanti saya harus menolong persalinan gitu, orang casing nolong persalinan, bukan gitu diartikan. Masing-masing sudah punya tupoksi sendiri gitu ya, diartikan seperti itu. Silakan bidan, tapi ketika bicara tentang sanitasi itu orang casing. Ketika bicara nanti terkait dengan promosi kesehatan ya, promosi kesehatan yang tadi juga penting itu, memberikan edukasi, memberikan penyuluhan, memberikan informasi selalu gitu. Silakan bentuknya tidak tidak berat, tetapi bentuknya simpel, tapi memberikan daya ungkit besar. Kalau orang perawat jelas ada yang pendarahan, hentikan pendarahan saat terjadi bencana. Orang promkes seperti tadi, ibu tolong saya tenang, ibu itulah cara membantu saya bekerja gitu. Itu mungkin ya Pak Mesin ya. Begini Pak Danur, misalnya kalau ada kecelakaan yang luka gitu ya, perdarahan. Ini orang casing misalnya, sibuk pula dia ini RJB memberhentikan pendarahan itu padahal itu mungkin malah jadi jangan infeksi atau bagaimana yang benarnya gitu. Jadi memang itu yang harus disiapkan. Jadi artinya pada saat terjadi bencana, konsep kolaborasi itu adalah kita tetap pada satu tugas pokoknya masing-masing. Nah, tapi secara bersama-sama mengurus dalam satu kasus itu. Dan sangat diperlukan pada saat di pengungsian ya sebenarnya Pak Dani. Itu yang memang harus jelas nanti bentuk interprofesi seperti apa. Nah, jadi memang itu harus disiapkan sejak dini gitu Pak. Jadi karena kita di pendidikan, kita memang itu konsep kolaborasi itu memang harus kita mulai pada saat terjadi di proses pendidikan. Nah, bagaimana pembelajaran itu nanti dimulailah dengan ada IPA. Mungkin kami senang ini dengan adanya ini, bagaimana nanti IPA itu nanti dibawa nanti dalam kasus-kasus kebencanaan itu sangat penting ya. Ini salah satu kasus yang mungkin bisa diangkat nanti secara keseluruhan nanti. Nah, saya semua memberi catatan saja. Itu semua itu bisa dilakukan kalau kita punya satu lembaga ya, suatu wadah yang tersendiri. Nah, kita udah tahu ada BPD gitu kan, ada BPD provinsi, ada BPD
Mereka kan cuma mengurus dari segi administrasi ya Pak, dan dia Iya. mengisi itu. Nah, siapa yang nanti pada tatanan pelaksanaan itu siapa yang akan Teknisnya. melaksanakan? Ini yang akan sulit itu nanti Iya, kan. iya. Nah, jadi memang itu harus kita perhatikan nanti. Jadi, nah bagaimana kita mulailah dengan mempersiapkan forum-forum. Kalau di tingkat perguruan tinggi, buatlah nanti kampus siaga bencana gitu kan, supaya nanti terbiasa. Ketika terjadi bencana, kampus ini udah siap. Mau di kampusnya, mau di mana saja, dia sudah siap dengan suatu konsep-konsep nanti mau bencana. Kalau di masyarakat apa? Buat forum-forum kewaspadaan gitu kan, forum-forum siaga bencana nanti di tempat itu. Latih kader, latih masyarakat, latih pemuda misalnya gitu kan. Nah, itulah yang menjadi konsep sebenarnya di dalam kita betul-betul siap nih dalam siaga bencana. Jangan nanti kita bisa hanya berbicara seperti ini, tapi ketika ada bencana kita nggak siap. Kenapa? Lembaganya nggak ada, instruksinya nggak jelas, komando dari siapa? Itu yang selalu jadi masalah kan. Ini tugas siapa? Siapa yang mengomandoi? Itu sebenarnya konsep yang selalu menjadi masalah ketika dalam bencana. Kita maunya harus jelas ini lembaganya seperti apa. Gitu Pak. Baik Pak, Mas ini kita udah masuk juga di bagian-bagian yang terakhir nih ya. Iya. Tadi ada satu Pak Musin dan nanti Pak Danu bisa menambahkan sistem waspada dini yang harus dilakukan baik oleh tenaga kesehatan, Iya. juga yang tenaga kesehatan harus tahu juga untuk menjelaskan kepada masyarakat. Ya. Masyarakat itu harus mempersiapkan apa? Kan saya nggak tahu Pak Musin, sistem kewaspadaan ini seperti apa bentuknya gitu Pak? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, yang membuat satu wadah-wadah di dalam satu lingkungan, Oke, di wadah, masyarakat, ya. di dalam lingkungan kampus, di lingkungan sekolah, itu memang itu bagian dari satu bentuk kewaspadaan. Nah, ketika kita sudah punya wadah, nanti kita sudah punya struktur organisasi, kita sudah punya orang-orang yang akan bertanggung jawab, Ya. maka dari sanalah muncul nanti adalah konsekuensi sarana prasarana disiapkan apa, Ya, gitu ya, kan. ya, ya. Kemudian juga nanti sistem yang akan dilakukan seperti apa, nanti kan. Jadi kalau kita punya kampus siaga bencana, minimal di kampus kita ini sudah ada gitu pelatihan-pelatihannya dibuat seperti apa yang rutin dibuat gitu kan, sarana kita sudah mempersiapkan apakah untuk kampus atau untuk bagi masyarakat dan sebagainya. Itu di tingkat yang formal. Di masyarakat silakan buat lembaga kewaspadaan bencana misalnya gitu kan, itu banyak itu dibuat sekarang, atau siaga bencana gitu kan. Kasus Covid kita kemarin kan hampir semua Iya. kelurahan, RW, RT membuat siaga bencana. Iya, Nah, iya. cuma itu intinya bagaimana jangan hanya itu terbentuk ketika saat terjadi bencana. Iya. Nah, itu yang selalu jadi masalah gitu kan. Harus itu dimulai pada saat sekarang. Ya, jangan pada saat bencana baru pikir-pikir buat lagi siaga, sebelum satgasnya bencana, baru ya. dibuat. Nah, itu barangkali itu bagian dari di samping kita mempersiapkan juga sistem-sistem kewaspadaan. Iya, Ya, mungkin kalau gempa buat apa namanya Pak Danur, early warning gitu ya, sistem sirene dan sebagainya, Iya, iya. itu juga bagian dalam bentuk kewaspadaan. Iya, iya. Saya kira gitu Pak. Mungkin di kampus ini Pak Danun yang menjadi ya menggagas lah ya. Jadi sirine yang ada itu mungkin salah satu sistem kewaspadaan Iya. dini kita Pak. Iya. Coba bagaimana Pak Danun penjelasannya? Jadi begini, kalau berbicara masalah sistem kewaspadaan dini, sistem berarti ada subsistem. Iya, iya. Ya. Sebenarnya kita harus berbangga. Melalui podcast ini kita sampaikan kepada dunia bahwa kita banyak tenaga dengan berbagai keahlian. Internasional manajemen disaster itu mengatakan bahwa suatu tim itu bagus jika dia satu komando, satu korp, dan satu koordinasi. Iya. Nah, sekarang kita dengan berbagai disiplin ilmu, kalau dikoordinasikan bahwa kita korp kita adalah Poltekkes, akan lebih bagus. Bagusnya apa? Dalam menggabungkan subsistem menjadi sistem. Sistem apa? Iya. Peringatan dini tadi, kewaspadaan dini. Kita sudah ada tower untuk peringatan dini. Selama ini itu belum secara maksimal terpakai. Iya, iya. Kalau setiap pagi saja teman-teman tim mengatakan bahwa selamat pagi, Anda berada di kawasan covered, suara kami di peringatan dini tsunami. Ya. Dan seterusnya dalam rangka meningkatkan kapasitas di rumus pengurangan risiko tadi. Akan lebih bagus, sedikit tapi sering, daripada sudah ada potensi bencana baru sibuk bikin tim, bikin ini, bikin. Maka sistem peringatan tadi itu tidak akan optimal.
Lantas kalau ditanya kepada saya di kampus kita bagaimana, saya katakan bahwa di kampus kita banyak orang pintar, banyak pakar, kalau istilah Pak Muksin itu ya, banyak pakar. Tapi kalau dadakan orang pakar ketemu pakar, dia pakaro yang datang. Jadi harus siapkan. Harus disiapkan dari awal-awal itu situasi sebelum terjadi bencana. Ayo ini loh skenario 1, ini skenario 2, ini skenario 3, sehingga terbentuklah sistem yang ada di kampus. Sekarang saja maaf Pak, lantai 3 kita di direktorat, jika terjadi gempa, yang bisa hanya teriak, padahal itu ruang dosen Pak. Nggak tahu dia lari kemana. Lebih banyak di situ ya. Iya. Orangnya. Pakar-pakarnya. Oh iya. Tetapi bukan saya katakan saya lecehkan pakarnya, tidak. Tetapi kan pertanyaan Pak Ahmad kan tentang sistem. Kalau sistem kan menggabungkan beberapa subsistem. Subsistem ini yang belum terbangun di Poltekkes. Melalui Poltekkes ini yang digagas oleh Pak Amos ini, saya lebih cenderung mari kita gabungkan kelebihan-kelebihan yang ada di masing-masing subsistem menjadi suatu sistem. Ya, saya rasa tidak beratlah kita cerita tentang sistem peringatan dini, sistem mitigasi, resiko ini mengurangi resiko ini, resiko. Saya rasa sangat gampang sekali. Itu menurut saya mungkin. Ini ada satu pertanyaan Pak dan Pak Musin nih dari Sobat Tangguh dan Eltis nih. Dia bertanya gini Pak, ini kalau misalnya ini pengalaman mereka saat gempa nih Pak, ini kalau misalnya apa yang perlu kita persiapkan kalau misalnya ada katanya ada bapaknya di kantor di sana, ibunya di kantor sini, anaknya sekolah di sini, ada yang kuliah di sana. Nah pada saat gempa tentu sulit untuk mencari ini ya, mencari tempat untuk berkumpul. Artinya mereka mau kumpul lagi ke rumah kan kesulitan Pak. Menurut Pak Danur dan Pak Musin nanti bagaimana Pak? Itu kan sistem kewaspadaan juga Pak? Ini pertanyaan menarik. Saya dulu Pak. Pertanyaan menarik. Jika terjadi gempa, ada anak di sekolah, ada suami atau istri di kantor lain, kita ada di Poltekkes, siapa yang dulu diselamatkan? Gitu. Saya cerita dulu bahwa ada Undang-Undang 47 ada Undang-Undang 48. 47 itu tentang manajemen bencana. 48 tentang manajemen emergensi. Kalau yang Pak Amos tanyakan ini atau yang ditanya oleh Sobat Tangguh dari Pak. Sobat Tangguh tadi adalah saat bencana. Berarti Undang-Undang 47. Undang-Undang 47 adalah selamatkan diriku dan orang yang berarti. Artinya kalau anak saya sekarang ada di Katib Sulaiman sedang les, saya tidak akan jemput. Maaf, nauzubillah kalau dalam anu saya, janganlah terjadi. Kalau si Anda di sana risiko untuk meninggal, kemudian saya datang menjemput ke sana akan meninggal, 2 yang meninggal, maka biarkan di situ meninggal, jadi 1 yang meninggal. Kasarnya, ganas bencana, yaitu. Lantas kepada kata kunci dari penanya tadi itu adalah peringatan dininya bagaimana? Peringatan dini ya. Nah, bagaimana? Dari rumah itu kita sudah berjanji, sudah diingatkan. Janji ya, di mana? Pak Mos atau anakku, kamu nanti sekolah ke Arab Katib Sulaiman. Jika terjadi gempa besar dan berkemungkinan terjadi tsunami, maka kamu selamatkan diri sendiri ke arah bypass. Daerah yang jauh nih dari pantai. 2 jam setelah itu, Papa akan jemputmu di sana. Wahai istriku, walaupun di Mercu Bakti Jaya di belakang, jika terjadi gempa besar, aku tidak akan menjemputmu ke sana. Cari titik aman. Kita sepakati sekarang di mana? Daerah Kelumbu kah? Daerah halaman Poltekkes kah? 2 jam setelah itu baru kita ketemu. Kita saling mencari di satu tempat yang dijadikan di rumah. Ini jadikan kebiasaan setelah setiap mau berangkat dari rumah ke tempat kerja atau sekolah. Kita sepakati yang seperti itu. Kenapa? Ya itu tadi. Di sini berisiko, wah anak saya ini takut terjadi tsunami pinggir pantai, saya jemputlah. Aturannya 1 yang meninggal jadi 2. Eskalasi besarnya bencana dilihat dari jumlah korban. Jadi 2 yang korban. Itu pendapat saya mungkin Pak. Ya, memang gitu Pak. Saya punya pengalaman juga dulu Pak waktu gempa 2007 tapi Pak ya. Jadi anak saya di Sudirman, saya jemput.
Jadi pulangnya itu yang jadi susah Pak. Susah. Dibentuk memang kondisi waktu itu kan gempanya tidak terlalu Besar. gitu Iya. ya. Mungkin bagaimana Pak Musim pengalamannya Pak? Iya, jadi dari sampai kabar itu mungkin bisa kita simpulkan mungkin yang sangat perlu disiapkan itu SOP-nya, standar operatif prosedur, baik di tingkat keluarga maupun di tingkat tempat kerja, itu memang harus ada. Ya. Dijadikan suatu habit bisa di keluarga pun ya sampai pada itu. Jadi ada kesepakatan gitu kan. Kalau terjadi gempa kita harus bagaimana? Kalau kita berjauhan seperti apa? Nah, tetapi di dalam SOP itu memang harus dilengkapi juga. Kita harus bisa mengenali juga nanti terkait dengan yang pasti gitu ya, di SOP itu pasti catat nomor HP masing-masing gitu kan. Kenali, harus tahu, harus dihafal nomor bapakmu berapa nomor HP-nya gitu kan. Tapi bukan itu saja, tapi kenali juga hal-hal yang terkait dengan nomor-nomor komunikasi misalnya. Ya, apa kita misalnya bencana yang mungkin kalau nomor-nomor rumah sakit misalnya gitu ya, kalau kebakaran gitu kan, di mana sih nomor-nomor itu harus dicatat dan itu harus dibiasakan ya, kabaran itu dibiasakan dan itu harus disiapkan di tingkat rumah maupun di tempat kerja. Nah, saya tanya apakah di sini kampus kita ini udah punya enggak? Tahu enggak kalau ada kebakaran ada enggak nomornya? Nomor kebakaran itu ada enggak? Ya gitu ya, yang dihubungi ya, itu mungkin dicatat. Jadi ada suatu kontak gitu yang bisa kenali gitu. Nah, yang kedua yang harus kita pahami juga ada mengenali jalur evakuasi. Nah, itu yang penting. Kadang-kadang kita lewat di pinggir jalan kita cuma memandang-mandang ya. Oh, ini belok kiri, ini arahnya ke kiri atau kanan. Kita mana enggak tahu juga ini. Jalan ada warna merah, ada warna biru gitu Pak Dano. Itu maksudnya. Enggak tahu apa maksudnya. Nah, ini enggak pernah kita tahu kan ini apa ya, kok pemerintah membuang-buang cat di jalan gitu kan. Padahal itu ada maksudnya ya, Pak Dano. Ya, ada maksudnya di daerah yang apa ya, tingkat apanya bahayanya tinggi, ini daerah yang sudah dalam bentuk apa ya, tingkat apanya. Jadi memang itu yang harus diperhatikan. Jadi evakuasi, kemudian jalur evakuasi itu, kemudian di mana titik kumpul dan sebagainya. Tadi udah sebutkan udah di mana kita harus kumpul gitu kan. Nanti kalau larinya kemana gitu. Itu harus dibiasakan anak-anak kita. Itu mungkin Pak. Jadi jangan saat bencana kita bingung nanti kemana anak-anak. Dan itu kalau perlu disimulasikan. Nah, itu penting ya Pak Danun. Nah, apa sekali pagi-pagi kita jalan ya. Jalan bersama keluarga. Ikuti jalur evakuasi itu. Nah, saya sarannya gitu Pak. Jadi jangan jalan-jalan pergi ke pantai lurus saja ke sana kan. Saya sekali bawa anak kita bawa ke jalur evakuasi. Ya keluarga nanti bawa istri, bawa anak jalur evakuasi. Kalau ada gedung naiklah ke gedung itu. Saya sekali lihat juga gitu kan. Dan ditunjukkan gitu Pak. Jadi itu yang mungkin penting, simulasi pada saat kita jalan-jalan pagi, pada saat kita sedang apa ya weekend dan sebagainya. Coba diikuti yang seperti itu. Saya kira gitu ya Pak Danur. Masih ada Pak Danur atau Pak Mesin yang mau disampaikan topik kita hari ini? Kalau masih ada yang disampaikan, saya hanya satu kata saja, bahwa saya salut dengan podcast ini mengangkat topik yang tidak diangkat orang. Itu aja. Iya, saya juga tambahkan juga bencana itu kita tak pernah tahu kapan itu terjadi. Memang yang sangat bukan sekali ada kesiapsiagaan. Podcast adalah merupakan bagian untuk kesiapsiagaan itu semua. Saya kira gitu. Salut. Baik Pak Musin dan Pak Rahmat Danur. Nama populernya Pak Danur, makanya saya tadi manggilnya Pak Danur biasanya ya. Ini seru sekali pada pagi hari ini kita sudah berdiskusi. Ya, tak terasa satu jam kita untuk membicarakan mengenai pengurangan risiko kesehatan pada bencana dengan pendekatan interprofessional education. Nah, semoga pertemuan kita hari ini bukan pertemuan yang terakhir Pak. Kita bisa lanjut jumpa lagi pada diskusi berikutnya. Sebenarnya Pak Danur dan Pak Musin tidak bosan-bosannya untuk dengan senang hati dengan podcast ini. Tapi ada sebelum saya akhiri Pak, satu pantun saya ingin menyampaikan Pak. Ini juga salah satu untuk kesiagaan buat masyarakat kita. Bencana banyak dan bisa terjadi. Kapan waktu dan situasi. Bila kita siaga sejak dini, mudah-mudahan korban bisa diantisipasi. Rancak banget. Baik, sobat Tangguh dan Healthies semua, demikian saja diskusi yang kami lakukan dengan para narasumber kita, pakar-pakar kita di Politeknik Kemenkes Padang ini, Bapak Musin dan Bapak Rahmat Danur. Ya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam diskusi yang berikutnya. Demikian saja, salam sehat dan selamat pagi. Ya. Terima kasih Bapak.